Ustaz, hukumnya demo itu seperti apa? Kemarin karena banyak ikut guys kecamatan dan terkait dengan dakwah kita itu, terkait dakwah kita dengan politik itu nanti apakah modelnya seperti apa? Dan mungkin ada nasihat-nasihat dari Ustaz terkait dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak bisa menjawab hukum demo itu apa hitam putih. Apalagi kalau ditanyakan hukum demo 4 November kemarin itu apa, lebih rumit lagi. Ya. Tetapi demo hanya menjadi benar kalau dia memenuhi 3 syarat. 1, dia harus tahta rayatin islamiyatin wadihatin, di bawah bendera Islam yang jelas. Yang kedua, dia demo ma'al ummah, dia demo bersama umat. Yang ketiga, dia harus tahta qiyadatin naqiyatin taqiyatin, dipimpin oleh satu komando yang bersih dan bertakwa. Baru saya bisa mengatakan demo itu pada jalan yang mungkin dibenarkan. Mungkin itu maksud saya tidak satu-satunya, ya, satu. Kemudian pertanyaan dengan apa siasah, ya, perlawanan politik. Jadi demo itu bagian daripada al-muqawamah al-madaniyah, bagian, bukan mutlak. Andai kata toh demo kemarin sudah memenuhi 3 syarat itu di dalam rangka untuk iqamatuddin, ya, benderanya Islam sudah jelas. Kemudian yang kedua demo ma'al ummah, ya, yang ketiga juga dia di bawah kepemimpinan yang, ya, tidak tawar menawar, yang bersih dan bertakwa, ya. Itu pun tidak semua potensi umat dikerahkan untuk melakukan perlawanan dengan demo. Karena perlawanan itu ada perlawanan askariyah, perlawanan politik sia-sia, perlawanan sipil madaniyah, dan demo bagian darinya, perlawanan salbiyah atau perlawanan pasif, dan perlawanan dengan menanamkan akar perlawanan. Nah, ini baru bagian daripada yang ketiga. Jadi kalau misalnya ini demo dalam rangka iqamatuddin, itu bagian daripada itu pun seluruh potensi tidak boleh dikerahkan di situ. Karena demo itu hanya ingin menciptakan satu momentum atau memanfaatkan momentum yang ada supaya peluang untuk iqamatuddin menjadi lebih besar lagi. Saya melihat seperti itu, ya, akhi. Jadi jangan dihubungkan dengan kasus 4 Desember, ya. Sebab yang saya 4 November. Sebab yang saya dengar kalau kasus 4 November, saya dengar itu bukan berita burung, ya. Kalau saya dengar itu maknanya ada orang memberitahu, dan orang itu thiqah, ya, dan sanadnya tidak terputus, marfu. Ya, tidak terputus. Jadi demo kemarin itu kan benderanya tidak jelas, ya. Maklumah kah? Muhammadiyah juga tidak, NU tidak, MUI tidak tahu, Ustadz juga tidak, Ustadz di Bekasi tidak, tapi Ustadz di Serang, ya. Salah satu benderanya, iya, salah satunya itu. Tapi FPI itu bendera apa dalam urusan dengan iqamatuddin perlu juga dipelajari, ya kan. Kita tidak membuat keputusan di depan, kita pelajari lebih dahulu. Nah, kemudian siapa pemimpinnya? Yang bertakwa dan bersih, ya, bersih. Apalagi kalau berpikir tentang yang lebih jauh lagi, tuntutannya apa, lebih tidak kena. Itu masuk yang pertama sebenarnya. Kemudian yang kedua, di samping benderanya tidak jelas karena terdiri dari berbagai elemen yang juga tidak jelas, itu ada orang-orang tertentu itu yang menari-nari di atas panggung yang dibangun oleh keringat dan darah umat, air mata umat. Ada yang mendapat keuntungan. Saya mengatakan ada pedagang-pedagang demo pada 4 November kemarin.
Ini yang jadi masalah. Ya. Jadi sekali lagi kalau hukum demo ya nggak bisa ditentukan. Oleh karena itu bagaimana cara kita menentukan sesuatu dan kemudian melakukan sesuatu, kan kita harus satu figur wakil. Ya kan, realita demo yang diselenggarakan itu apa, kita kaji. Atau kalau belum, ya kita mau mengadakan demo seperti apa, nah, kita kaji, dipetakan dulu. Jangan-jangan persoalan itu sebenarnya tidak perlu didemo, ya kan? Tapi itu kan pelecehan terhadap Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 51. Mas, sampai detik ini pelecehan terhadap Al-Quran itu berlaku terus di Indonesia. Tidak hanya Pak Ahok, ya, hatta orang-orang yang mengaku Islam pun, ya, Anda lihat setiap pagi acara di televisi itu melecehkan Islam atau novel Islam. Kenapa tidak didemo? Ya kan jadi pertanyaan. Terlalu banyak nanti. Jadi kalau memang tujuannya itu membela Islam karena dilecehkan, ya kan, saya kira kita tidak konsisten. Untuk internal saya perlu sampaikan bahwa kelakuan melecehkan Islam oleh beberapa pihak termasuk Pak Ahok itu adalah sebagai konsekuensi daripada keridhaan kaum muslimin terhadap demokrasi dan kebangsaan. Jadi ada double standard. Di dalam kaidah usul fikih berlaku kalimat ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Ya. Ridha terhadap sesuatu itu bermakna juga ridha terhadap apa yang timbul darinya. Iya, apa yang timbul darinya. Jadi karena kaum muslimin ini ridha dengan demokrasi, ridha dengan nasionalisme, yang timbul adalah salah satunya adalah at-ta'nu fil Islam, tikaman terhadap Islam terus menerus. Bukan hanya itu, bahkan kalau Syekh Abdul Ghani Ar-Rahal mengatakan satu kaum yang ridho terhadap selain hukum Allah dan Rasulnya, maka kaum itu akan dikuasai oleh orang-orang yang berakhlak rendah, para kriminal, itu pasti. Dan setiap saat para kriminal itu memusuhi Islam dan kaum muslimin di negeri itu. Kita perlu daurah panjang untuk masalah ini. Tetapi sekali lagi ada manfaat besar kemarin itu dalam hubungannya dengan saling memahami di antara kelompok-kelompok kaum muslimin, dan itu perlu dipelihara. Terus yang kedua, saya yakin bahwa di antara sekian ratus ribu atau katakan ada yang mengatakan sejuta lebih, itu ada orang-orang Islam yang betul-betul ingin membela Islam dan kaum muslimin. Mereka datang dengan ikhlas, dengan tulus, dengan pengorbanan tanpa batas. Orang-orang yang seperti ini moga-moga diampuni oleh Allah dan diterima amal baiknya. Jadi kita tidak hitam putih menilainya, tidak hitam putih. Tetapi moga-moga orang-orang yang menari-nari di atas panggung yang dibangun oleh darah dan keringat air mata publik umat ini, mereka juga bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya tentunya tidak berbicara berdasarkan analisa. Di poster-poster yang dibuat oleh Madinah, pembicara atau narasumber Abu Rusdan itu tulisannya pemerhati dunia Islam, bukan analis, bukan tukang ramal. Saya tidak pernah menjadi analis ahli. Saya tidak pernah menjadi komentator. Ya, jadi karena saya menerima fakta seperti itu, ya saya sampaikan seperti itu. Di daerah lebih kentara lagi, di daerah lebih kentara lagi. Ya. Jangan lupa di Bali ada pertemuan Interpol sedunia. Jangan lupa, ya kan? Jangan lupa sekarang ini ada program PVE, Prevent Violent Extremism. Salah satu di antara program dasarnya profiling gerakan Islam. 4 November salah satu sarana untuk melakukan profiling. Oh, ternyata ada sekian alumni Afgan.
Nggak tahu kemarin pemimpin forum komunikasi alumni Afgan datang apa enggak? Saya mau lihat-lihat, nggak ada benderanya. Iya. Kalau ada benderanya saya mau ikut duduk di bawah bendera. Jadi itu semua kasus-kasus itu juga dimanfaatkan, banyak kepentingan. Salah satu diantaranya profiling. Siapa beliau? Di foto paling, kalau yang diterima Pak Wapres mau difoto ribuan kali tidak ada masalah. Coba beliau dimakan di depan Masjid Istiqlal. Artinya banyak sisi ya yang harus kita pelajari, tidak sesederhana. Tetapi tadi saya sampaikan kepada Ustaz Fuad Hazimi, siapapun yang ikhlas kemarin datang demo 4 November, ya itu iktibarnya adalah mereka pulang seperti Nabi Muhammad SAW pulang dari Taif, bapak ulur berdarah-darah. Tapi doa yang diucapkan adalah menyadari kelemahannya dan Allahumma di wah, jadi kalau ngomong demo bisa sambil ini. Tapi begitulah ya, untuk sementara waktu kita sudah habis. Oh, bisa. Jazakumullah khair. Satu lagi. Jadi 3 menit. Menarik Ustaz. Ya, melanjutkan.